Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, alladzi lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi laziyat tamasaku bil jihad wa yujahidu fil iqtisad amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa kabar? Insya Allah jauh lebih baik ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Haryati, Product Consultant SNW, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai DBD. Ya, hari ini kita Bapak Ibu masuki musim pancaroba ya. Jadi di antara kadang hujan, kadang panas gitu. Dan alhamdulillah kita beruntung di sini ya, walaupun panas kita masih panas yang standar gitu karena di daerah luar sana gitu itu sedang kena gelombang panas yang luar biasa ya, apalagi di negara-negara Eropa. Itu jadi ada yang namanya hot dome atau heat dome gitu ya, itu yang membungkus suhu gitu sehingga panas tidak bisa keluar ke atas melewati atmosfer dan angin dari Jazirah Arab itu memasuki kawasan Eropa gitu, jadi di sana semakin panas. Bahkan udaranya sampai mencapai 44 derajat Celcius gitu ya di negara-negara Eropa, bahkan di Prancis juga. Jadi kita di sini kalau misalnya 32 derajat itu sudah biasa ya sehari-hari gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua juga tetap sehat ya, Bapak Ibu semua, dan kita juga doakan di negara-negara sana yang sedang mengalami panas yang luar biasa gitu tetap mempunyai daya adaptasi yang luar biasa juga ya, dan sehat semua. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini tadi saya sudah sampaikan kita akan membahas mengenai eh, demam berdarah. Tunggu sebentar, saya akan sharing filenya. Tunggu. Bapak Ibu sudah bisa melihat filenya, ditunggu sebentar. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, ditunggu ya. Memang sepertinya saya harus mulai. Iya, Bapak Ibu, eh, saya akan men-share file
mengenai demam berdarah. Tunggu sebentar ya. Oke, bentar. Oke. Baik, kita akan memasuki materi. Iya, Bapak Ibu, jadi kita di masa pancaroba ini harus berhati-hati karena pada saat eh, pancaroba, musim hujan panas itu juga menyebabkan berbagai macam bibit penyakit ya semakin marak di sekitar kita. Termasuk diantaranya adalah penyakit demam berdarah. Ya. Demam berdarah ini eh, sangat khas gitu. Jadi ada masa-masa yang dipikir sudah melewati masa kritis, padahal sebetulnya itu adalah masa kritisnya. Jadi demam berdarah bukan sekedar demam biasa, kita harus waspada untuk pertolongan pertama demam berdarah sebelum terlambat. Dan waspadai gejalanya, lakukan pertolongan pertama dan selamatkan keluarga. Ya, baik Bapak Ibu, eh, kita perlu dengan kondisi seperti ini ya, kita perlu mengenali DBD sejak dini dan kita harus tahu caranya mengenali DBD sejak dini atau demam berdarah denggi ya. Jadi pertolongan pertama yang dapat dilakukan di rumah dan apa saja yang bisa kita lakukan, misalnya bagian dari keluarga ya. Jadi kita perlu waspada dan perlu memproteksi kondisi kita gitu ya dan bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam keluarga seperti itu. Dan Bapak Ibu eh, apa namanya pada saat seperti ini dukungan herbal gitu ya, jadi obat-obatan rumah gitu ya atau herbal-herbal rumah yang bisa kita gunakan sehari-hari ini sangat baik memberikan dukungan untuk membantu proses pemulihan tubuh. Juga untuk memberikan kondisi perlawanan awal gitu ya kepada bibit penyakit itu supaya kita tidak bermasalah dengan kondisi tersebut. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, apa itu DBD atau demam berdarah denggi? Nah, demam berdarah denggi adalah penyakit akibat infeksi virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi Bapak Ibu, gejala yang timbul pada tubuh itu seperti halnya orang terkena virus gitu ya, ada demamnya gitu kan, ada masa-masa demam yang berulang seperti itu, panas seperti itu ya. Jadi eh, ini pada saat virus memasuki tubuh kondisinya seperti itu dan disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus tersebut seperti itu. Nah, nyamuk ini Aedes aegypti itu sebetulnya bisa membawa beberapa penyakit gitu ya, seperti cingkungunya dan lain sebagainya. Dan itu nyamuknya sama yaitu Aedes aegypti. Nah, namun untuk DBD kasus DBD demam berdarah denggi, nah itu yang dibawa adalah virus dengginya.
Nah, karakteristik nyamuknya ini yang perlu diketahui, itu aktif menggigit pada pagi dan sore hari, pada saat hari masih terang seperti itu ya. Nah, terus kemudian juga dia berkembang biak di genangan air bersih. Kemudian sering berada di dalam rumah. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hmm, apa namanya? Nyamuk ini memang senang berkeliaran di sekitar pekarangan rumah gitu, yang ada orangnya di rumah, di kebun, di halaman-halaman gitu yang ada pohonnya gitu. Nah, ini orang yang punya di rumah banyak pohon seperti itu. Nah, harus lebih hati-hati. Nah, Bapak Ibu, mengapa demam berdarah itu berbahaya? Ini karena DBD itu bukan sekedar demam biasa. Gejala awalnya memang sama seperti halnya orang terkena virus-virus yang lain, tetapi ada khasnya nanti pada saat ternyata virusnya adalah virus demam berdarah dengue, virus DBD. Nah, itu dia akan mengalami penurunan trombosit secara drastis di dalam eh, tubuh gitu ya, di dalam darahnya. Trombositnya menurun secara drastis dan kemudian terjadi kebocoran plasma darah. Nah, ini yang menjadi bahaya gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan gitu kan, plasma darahnya itu pada pecah seperti halnya itu eh, cairannya seperti halnya banyak dan sepertinya darahnya itu keping darahnya sedikit, padahal keping darahnya rusak eh, karena memang harus melawan atau terkena virus ini seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan kebocoran plasma darah. Jadi orang bisa mengalami pendarahan. Nah, ini bisa mimisan, terus kemudian ada bercak-bercak merah di tangan seperti itu ya. Terus kemudian ada nanti gejalanya kita akan bahas dan ada shock dengue. Orang itu bisa merasa mual, pusing dan sebagainya. Dan yang paling bahaya adalah apabila terjadi sampai terjadi kegagalan organ bila terlambat ditangani. Seperti itu. Nah, ini yang akan semakin menyebabkan semakin parah. Jadi serangannya ini tiba-tiba ya, serangannya tiba-tiba dan proses penurunan trombosit secara drastisnya juga begitu cepat. Seperti itu. Ini sangat cepat terjadi. Nah, yang perlu kita kenali dari gejala DBD adalah waspada apabila muncul pertama demam tinggi mendadak sampai 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Kemudian yang bersangkutan mengalami sakit kepala yang hebat. Terus ciri-ciri lainnya juga nyeri di belakang mata seperti itu ya. Rasanya pegel sekali dan bisa jadi pusing gitu ya. Terus kemudian juga nyeri otot dan sendi. Nah, jadi otot sama sendinya terasa nyeri sekali dan diikuti mual dan muntah. Kemudian nafsu makan menurun, tubuh juga lemas. Nah, Bapak Ibu, tanda-tanda DBD ini memasuki fase kritis adalah biasanya terjadi pada hari ketiga dan sampai dari hari ketiga sampai hari ketujuh pada saat orang terkena DBD. Jadi jangan terkecoh saat demam mulai turun. Justru fase ini dapat menjadi sangat berbahaya. Gitu ya, tanda-tandanya. Pertama, nyeri perut yang sangat hebat. Terus kemudian terus menerus muntah. Kemudian bisa jadi juga gelisah atau sangat lemas. Nah, ini yang menjadi ciri khasnya adalah mimisan atau gusi berdarah, bisa terjadi juga BAB hitam, kemudian tangan dan kaki dingin, dan juga mengalami penurunan kesadaran. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, nah, dengan kondisi-kondisi tadi, kapan harus pergi ke fasilitas kesehatan yang memadai, gitu ya? Yang pertama bisa demam lebih dari 2 hari, tetapi belum juga ada perbaikan. Terus kemudian apabila melakukan pemeriksaan darah, ini hasil laboratoriumnya menunjukkan trombosit menurun secara drastis. Kemudian juga muncul pendarahan, gitu ya, baik minisan, gitu. Terus kemudian di tangan ada bercak merahnya, gitu, demam yang berkepanjangan, terus kemudian juga nafsu makan menurun, jadi sulit makan dan juga minum. Nah, karena memang biasanya
mempengaruhi indera pencernaan ya, seperti rasa menjadi makan tidak enak begitu, tidak nafsu makan, dan itu terjadi apalagi untuk anak-anak ya. Anak-anak itu kan biasanya dia senang bermain dan cadangan energinya juga digunakan untuk bermain biasanya, jadi sangat riskan sekali apabila misalnya yang bersangkutan kena demam, terus kemudian tidak mau makan, seperti itu. Jadi anak nampak sangat lemas, seperti itu ya, dan ada tanda-tanda bahaya dari demam berdarah dengue ini. Nah, Bapak Ibu, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah mencukupi cairan tubuh. Apa yang harus kita berikan itu bisa dari air putih, bisa juga diberikan oralit, bisa juga diberikan sup hangat atau jus buah. Tujuannya adalah untuk mencegah dehidrasi. Ini pertolongan pertama, jadi mencukupi cairan tubuh. Yang kedua, ditunggu sebentar. Istirahat yang cukup. Jadi saat tubuh sedang melawan infeksi virus tadi, virus dengue ini, energi yang dimiliki akan lebih banyak digunakan untuk proses pemulihan. Karena itu istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas berat dapat membantu tubuh fokus melawan infeksi serta mencepat proses pemulihan. Yang selanjutnya, pantau kondisi kesehatan penderita. Lakukan pemantauan. Apa saja yang lakukan? Yang pertama, suhu tubuh. Suhu tubuh bagaimana naik turunnya, gitu ya, suhunya berapa derajat. Kemudian asupan cairannya sehari-hari. Jadi harus cukup minum air putih. Terus bagaimana frekuensi buang air kecilnya itu dipantau. Terus kemudian kondisi umumnya seperti apa? Misalnya apakah penderita itu pusing, mual, muntah, seperti itu ya, atau susah makan, pusingnya seperti apa, itu dicatat, yaitu diperhatikan. Terus kemudian bagaimana pemeriksaan dari laboratorium. Nah, ini juga harus dipantau. Dan Bapak Ibu, yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah, tunggu sebentar, karena memang masih loading ya. Tunggu. Yang keempat, itu konsumsi makanan bergizi. Jadi walaupun memang anak ini atau orang yang terkena DBD tidak ingin makan, terus harus diperhatikan makanannya. Sayur, buah, makanan lunak yang mudah dicerna. Buah kayak vitamin C, juga herbal yang mendukung daya tahan tubuh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak mau makan, dibuat makanannya kalau susah menelan atau tidak merasa, itu perlu dibilang pokoknya makan gitu ya. Harus makan karena memang akan memperbaiki kondisi kesehatannya gitu, dan perutnya tentunya. Kalau misalnya nggak mau makanan keras, dibuat lunak supaya gampang menelan. Baik sayur-sayurannya gitu ya, dibuat lunak juga. Jadi makanan yang mudah dicerna. Berikan buah juga perlu dilakukan yang kayak vitamin C. Nah, selama ini kan kalau di masyarakat apa yang kita berikan jambu biji. Alasannya kenapa? Karena di jambu biji itu kaya vitamin C, jus jambu biji gitu ya. Nah, ini sangat penting juga diberikan. Termasuk juga makanan-makanan lain. Herbal yang mendukung daya tahan tubuh itu, daya tahan tubuh juga sangat perlu diberikan. Nah, dukungan herbal untuk pemulihan atau misalnya kondisinya baik, apa namanya, kondisi untuk pertahanan kondisi baiknya, ini herbal dapat digunakan sebagai pendamping untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dan mendukung proses pemulihan. Manfaat umumnya ini menjaga daya tahan tubuh, membantu memenuhi kebutuhan antioksidan tubuh, dan membantu menjaga stamina selama masa pemulihan. Kandungan herbal alami di dalamnya ini mendukung kesehatan secara menyeluruh. Apa saja herbalnya? Nah, untuk anak-anak ini akan sangat baik diberikan
Salam Fit Royal Herbs dengan kandungan berbagai macam herbal, ada 8 macam herbal, dan juga termasuk di sana madu, terus kemudian juga lemon gitu ya, terus herbal-herbal lain-lain, pegagan, terus kemudian dan lain-lainnya. Ini akan sangat baik untuk menjaga kebugaran tubuh. Kemudian juga membantu memenuhi kebutuhan nutrisi herbal. Juga membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Nah, bagi anak-anak, ini baik dikonsumsi saat anak sedang demam. Nah, konsumsi sesuai aturan ini sangat dianjurkan. Seperti itu. Kita lihat nanti di etiketnya itu juga ada cara minumnya ya Bapak Ibu. Nah, itu sangat diperhatikan. Dan ini herbal ini baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak di atas 1 tahun gitu ya, ke atas seperti itu. Jadi sangat baik diberikan. Next, selanjutnya. Madu mohon maaf, salsabil sari kurma ginseng. Nah, salsabil sari kurma ginseng ini memberikan efisiensi ganda bagi penderita DBD. Nah, ini membantu menyuplai energi instan gitu ya. Karena kan orang yang kena DBD itu lemas begitu ya, karena trombositnya menurun drastis gitu. Karena dengan demikian nutrisi dan juga nutrisi dan juga oksigen dibawa oleh keping darah itu menurun drastis sehingga yang bersangkutan lemas. Nah, ini dengan minum ini energinya akan dijaga tetap stabil dan mendukung kenaikan trombosit dalam darah. Juga meningkatkan vitalitas dan memperkuat sistem imun gitu. Nah, apalagi di sana di dalamnya ada Sod Nigella Plus. Sod Nigella Plus ini suplemen yang diramu dari kombinasi biji hulba, habatus sauda atau Nigella sativa, dan jahe zingiberzoma. Nah, berikut adalah kontribusi dari kandungan zat aktif yang ada di dalam DBD. Yang pertama, membantu mengatasi masalah pencernaan dan mual, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian membantu mengatasi anemia dan juga tekanan darah. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada SOT Hilba Plus, ini manfaatnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian meredakan peradangan dan juga demam. Nah, ini juga kaya antioksidan untuk proteksi sel dan meningkatkan energi juga stamina. Jadi konsumsi sesuai sama aturan minum yang dianjurkan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sebelum semuanya terjadi, Bapak Ibu, di musim pancaroba ini tadi saya sudah menyampaikan cara-cara pencegahannya. Jadi tetap harus teratur, makan, minum cairan yang cukup, begitu ya. Terus kemudian juga harus apalagi di hari ketiga dan sampai ke hari ketujuh orang terkena DBD itu adalah masa kritis ya. Jadi harus dijaga benar kondisinya agar tidak drop seperti itu. Nah, untuk mencegahnya lakukanlah 3M+. Yang pertama adalah menguras, membersihkan tempat penampungan air, baik itu bak mandi, ember, terus apalagi yang miara punya hewan piaraan gitu yang biasanya ada tempat air minumnya. Nah, itu harus diperhatikan benar. Terus kemudian juga apalagi yang miara ikan gitu ya. Kolam-kolam itu harus diperhatikan benar supaya tidak ada jentik nyamuk DBD ini. Terus kemudian orang yang biasanya juga menampung air bersih ya. Di tempat air bersih ini juga harus ditutup rapat tempat airnya. Menutup rapat. Terus kemudian juga mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekitar rumah. Itu karena bisa jadi dia di masa hujan itu ada sampah-sampah yang menampung air seperti itu. Dan itu menjadi tempat bersarangnya
nyamuk Aedes aegypti gitu. Jadi harus mendaur ulang dari barang-barang yang seperti itu dengan mengelola barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dan plusnya gitu ya, menjauhkan diri dari nyamuk bisa berupa apa? Menggunakan kelambu kamarnya gitu ya, atau memakai lotion anti nyamuk, atau menanam tanaman pengusir nyamuk, atau nyamuk-nyamuk itu tidak suka bau beberapa herbal seperti bau cengkeh seperti itu, atau bunga lavender. Nah, ini bisa digunakan untuk mengusir nyamuk. Juga misalnya minyak yang mengandung rempah herbal di dalamnya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya DBD bukan sekedar demam biasa, kenali gejalanya sejak dini, jangan abaikan tanda-tanda bahayanya, dan lakukan pertolongan pertama yang tepat, dan segera ke fasilitas kesehatan bila diperlukan. Juga tetap mengkonsumsi herbal yang dapat digunakan sebagai penanganan pertama dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dia juga untuk mencegah infeksi dan juga untuk pendampingan pemulihan. Demikian Bapak Ibu, tadi kalau bisa diulang, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah cukupi minum cairan, menjaga cairan tubuh tetap baik, banyak sumbernya, bisa dari air putih, oralit, sup hangat, jus buah, dan lain sebagainya. Istirahat cukup, jadi tidak terlalu beraktivitas berat. Nah, ini akan sangat baik untuk masa pemulihan. Kemudian pantau kondisinya gitu ya, dari suhu tubuh, asupan cairan, jadi tetap dihitung frekuensi berapa buang air kecil, berapa banyak, dan kondisi umum dari penderita. Nah, juga tetap memperhatikan kalau melakukan pemeriksaan laboratorium mandiri, memperhatikan beberapa titik-titik indikasi yang memang perlu dipantau seperti itu. Dan untuk pertolongan pertama DBD di rumah ini untuk konsumsi. Yang keempat, sangat tetap perlu menjaga kondisi makan karena orang yang kena DBD biasanya sulit untuk makan, susah makan. Karena mulutnya pahit ya, kena demam tinggi gitu 2 atau 3 hari, dan 3 hari adalah masa yang pada masa kritis 3 sampai 7 hari. Nah, jadi tetap makan makanan buah, makanan lunak yang mudah dicerna, buah kaya vitamin C, juga herbal-herbal yang mendukung daya tahan tubuh. Nah, walaupun mulutnya tidak enak untuk makan, tetap dibantu untuk bisa makan dengan gizi yang baik, bisa dengan maksudnya dilunakkan seperti itu, jadi penderita lebih mudah untuk makan. Seperti itu Bapak Ibu, juga ini ada herbal-herbal yang bisa diberikan, antara yang salamfit, kemudian sari kurma ginseng, salsabil, sot nigella plus, dan juga sot helba plus. Demikian. Iya. Bapak Ibu ada yang bertanya? Ibu Salma, Ibu Samsiah ada bertanya? Ibu Samsiah? Iya, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa bertanya nanti di kolom Zoom, atau juga bisa bertanya menuliskannya di FB ya, di FB Kampus Pusat gitu, Kampus SNW official, di kolom komentarnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan dijawab seperti biasanya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan Bapak Ibu, pekan depan tetap ada live streaming Kampus Pusat, Kampus SNW, dan baik di FB, di YouTube, dan juga di Zoom, dengan Bapak Ibu bisa memilih lewat mana gitu ya, dan juga Bapak Ibu bisa mengajak kepada yang lain untuk bergabung, dan juga mengajak mitra-mitra lainnya untuk sama-sama kita waspada dan mempelajari mengenai DBD.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi. Akhir kata saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan kampus yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.